Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Advanced Encryption Standard atau AES. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nadia Hikmah Butar-Butar. Saya Ranti Afrianti. Saya Titi Katrina Gustom. Baiklah, kami akan memulai penjelasan presentasi kami dimulai dari Ranti Afrianti. Di sini ada AES atau Advanced Encryption Standard. Itu adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES atau Data Encryption Standard yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Seiring perkembangan teknologi, orang lebih mudah memecahkan kode DES, jadi dibutuhkan metode enkripsi baru yang lebih kuat untuk melindungi data penting seperti informasi bank atau data pribadi. Pada tahun 1997, NISN atau National Institute of Standard and Technology memulai kompetisi untuk mencari pengganti DES dari banyak kandidat. Algoritma yang dikembangkan oleh dua ahli kriptografi Belgia, Vincent Richman dan Joan Diamond, akhirnya terpilih pada tahun 2001 dan dinamai AES karena lebih aman, cepat, dan bisa digunakan di banyak perangkat modern, dari komputer hingga ponsel. AES sekarang menjadi standar enkripsi yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Selanjutnya dijelaskan oleh Teti. AES adalah metode enkripsi yang digunakan untuk mengamankan data. Sederhananya, AES mengubah data yang bisa dibaca atau teks biasa menjadi kode acak atau teks terenkripsi yang sulit dipahami tanpa kunci khusus. Hanya orang yang bisa memiliki kunci tersebut yang bisa mengembalikan kode acak itu menjadi data asli dan membacanya. Cara kerja AES. Yang pertama, kunci enkripsi. AES menggunakan kunci untuk mengubah data. Kunci ini bisa berupa 128 bit, 192 bit, atau 258 bit. Semakin panjang kuncinya, semakin aman data tersebut. Yang kedua, proses enkripsi. Ketika ingin melindungi data, AES mengambil data tersebut dan memprosesnya dalam beberapa putaran atau round. Setiap putaran akan mengacak data dengan berbagai cara, membuatnya semakin sulit dipahami tanpa kunci yang tepat. Untuk kunci 128 bit ada 10 putaran, untuk kunci 192 bit ada 12 putaran, dan untuk kunci 258 bit ada 4 putaran. Berikut merupakan tabel ASCII, tabel SBox, dan tabel ERCOM. Pada contoh yang kami mengambil plain text yaitu Politeknik Negeri. Di plain text tersebut, setiap kata harus dikonversikan ke dalam bentuk heksadesimal yang ada di tabel ASCII. Contohnya huruf P. Kita lihat di tabel ASCII huruf P. Huruf P berada, jika kita lihat di tabel ASCII, yaitu merupakan angka 50. Jadi, kita masukkan di dalam tabel 4 dikali 4. Begitu selanjutnya sampai plain text Politeknik Negeri itu bisa dimasukkan di dalam tabel 4 kali 4 yang disebut dengan initial round. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Ranti. Baiklah, di sini ada
kita akan mencari RONQ1. Yang pertama caranya itu kita setiap byte pada matriks state diubah menggunakan tabel substitusi S-box. Yang berhasil ini ada baris 1 digeser ke baris paling belakang. Baris 2, 3, 4 digeser ke atas. Jadi yang ini tileron yang kolom terakhir, yang ini diputar. Diputar jadi hasilnya jadi hasilnya ini 45, 52, 49, dan 47. Selanjutnya ya, oh, kolom yang udah diputar, dia harus dikonversikan ke dalam tabel S-box. Caranya gimana? Ini ada 45. Jadi 45. Di sini ada nomor 4. 4. Selanjutnya kita harus mencari nomor 5. Yang ini. Jadi digabungkan ke titik pertemuan yaitu 6E. Maka hasilnya juga bakalan di S-box-nya yaitu 6E. Nih. Begitu juga selanjutnya yang 52, 49, 47. Caranya begitu selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Hikmah Butar-Butar. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari RONQ pertama. Jadi dimulai dari kolom pertama yaitu kolom 1, 50, 4F, 4C, 49 di XOR dengan tabel S-box yaitu 6E, 00, 3B, A0, lalu di XOR lagi dengan tabel RCON 01, 00, 00, dan 00. Berikut caranya. Mulai dari yang 50. 50 itu sama dengan 01, 01, 00, 00, lalu 6E sama dengan 0110, E itu sama dengan 14, jadi 1110. Nah, lalu dijumlahkan menjadi 0, 1, sorry guys. Dari awal nggak apa-apa kan? Ya, apa? Dari awal aja. Lalu dijumlahkan menjadi 0, 0, 1, 1. 1, 1, 1, 0. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena jika 0 di XOR dengan 0, hasilnya maka tetap 0. Lalu jika 0 di XOR dengan 1, hasilnya akan menjadi 1. Tapi jika 1 di XOR dengan 1, maka hasilnya menjadi 0. Hasilnya seperti ini, lalu di XOR lagi dengan tabel RCON yaitu 01 dengan 0000, 0001. Lalu hasilnya menjadi 00111111. Jadi hasil dari biner ini yaitu 3F. Seperti yang sudah ditampilkan pada hasil kolom RQ berikut. Nah, lalu lanjut untuk mencari yang kolom kedua yaitu 4F. Jadi 4F sama dengan 0100, F itu sama dengan 15, jadi 1111. Nah, lalu yang 00 sama dengan 0000, lalu dieksorkan akan menghasilkan 0100,
1, 1, 1, 1. Lalu di XOR lagi dengan 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Hasilnya menjadi 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Jadi hasilnya ini sama dengan 4F. Lanjut untuk mencari kolom baris ketiga yaitu 4C. Nah, 4C sama dengan 0, 1, 0, 0. C itu ada 12, jadi 1, 1, 0, 0. Lalu 3B sama dengan 0, 1, maaf, maaf. 0, 0, 1, 1. Lalu B itu 12, B itu 11, jadi 1, 0, 1, 1. Lalu dieksporkan jadi hasilnya 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. XOR lagi dengan 0, 0, dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu hasilnya 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Jadi angka biner ini menunjukkan hasilnya yaitu 77. Seperti yang sudah ada di tabel ini. Lalu lanjut lagi untuk mencari baris keempat yaitu 49 XOR dengan A0. Jadi 49 itu sama dengan 0, 1, 0, 0. 9-nya sama dengan 1, 0, 0, 1. Lalu yang A0 sama dengan A itu adalah 10. Jadi 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu di hasil XOR-nya yaitu 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Lalu di XOR lagi dengan 0, 0. Itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka hasilnya sama dengan 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, hasilnya ini yaitu E9. Seperti yang sudah ada pada kolom ini. Lalu kita lanjut untuk pencarian kolom kedua. Nah, untuk pencarian kolom kedua ini berbeda dengan pencarian kolom pertama. Di kolom pertama, hasil yang sudah di XOR-kan kolom pertama dengan Xbox itu di XOR-kan lagi dengan Rcon. Namun di kolom kedua ini tidak di XOR-kan lagi dengan Rcon. Jadi yang di XOR-kan hanya kolom 2 initial round dengan kolom pertama dari round key pertama yang sudah kita cari tadi. Langsung saja kita mulai pencarian untuk baris pertama yaitu 54 di XOR dengan 3F. Di 54 sama dengan 0, 1, 0, 1. 4-nya sama dengan 0, 1, 0, 0. Lalu yang 3F sama dengan 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi hasilnya 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Jadi ini menunjukkan angka 6B. Lalu lanjut untuk pencarian yang baris kedua 45 XOR dengan 7 dengan 4F. Nah, 45 yaitu 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Lalu 4F sama dengan 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Sehingga menghasilkan 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Jadi hasilnya ini yaitu 0A. Lalu lanjut untuk pencarian baris ketiga yaitu 4B XOR-kan dengan 77. Jadi 4-nya yaitu 0, 1, 0, 0. B-nya 1, 0, 1, 1. Lanjut yang 77 sama dengan
0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Jadi di XOR-kan 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Jadi hasilnya ini sama dengan 3C. Lalu lanjut pencarian baris keempat, yaitu 4E di-XOR-kan dengan S9. Jadi 4E sama dengan 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Lalu S9 sama dengan 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Lalu di-XOR-kan jadi 0, 0, maaf, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Jadi hasilnya ini sama dengan A7. Begini cara pencariannya. Lalu selanjutnya kita mencari untuk kolom ketiga. Nah, kolom ketiga sama kolom keempat ini juga sama dengan kolom kedua. Jadi yang di-XOR-kan hanya kolom 3 ini salurannya dengan kolom 2 ron Q pertama tadi. Jadi untuk kolom 2 sampai kolom 4 itu tidak perlu di-XOR-kan lagi dengan RCON. Jadi langsung saja kita mulai pencarian kolom ketiga ini, yaitu dari baris yang pertama 49 di-XOR dengan 6B. Mulai dari yang 49, 0, 1, 0, 0, 9-nya sama dengan 1, 0, 0, 1. Lalu lanjut yang 6B dengan 0, 1, 1, 0, B-nya yaitu B itu ada 11. Jadi 1, 0, 1, 1. Lalu hasilnya ini sama dengan 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Jadi ini hasilnya sama dengan 22. Lalu baris yang kedua 4B di-XOR dengan 0A. Jadi 4 sama dengan 0, 1, 0, 0. Lalu B-nya sama dengan 1, 0, 1, 1. Lalu di-XOR dengan 0A. 0, 0, 0, 0. A itu sama dengan 10. Jadi 1, 0, 1, 0. Jadi hasilnya sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Jadi ini hasilnya sama dengan 41. Lalu lanjut untuk pencarian yang kolom baris ketiga yaitu 4E di-XOR dengan 3C. 4-nya sama dengan 0, 1, 0, 0. Lalu E-nya itu ada 14, jadi 1, 1, 1, 0. Lalu yang 3C sama dengan 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Nah, hasilnya sama dengan 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Jadi ini hasilnya sama dengan 72. Lalu lanjut untuk pencarian yang baris terakhir 45 XOR dengan A7. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, A7 sama dengan 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Jadi hasilnya 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Jadi hasilnya yaitu E2. Sesuai dengan tabel ini. Lalu lanjut untuk pencarian kolom keempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan eh, pencarian kolom keempat. Yang pertama di sini baris pertama ada 47 di XOR ke 22. Oke, 47 sama dengan 01, 00, 01, 11. Yang 22 sama dengan 00, 10,
10. Maka hasilnya 01, 10, 01, 01. Maka 65. Jawabannya 65. Yang baris kedua yaitu 45 sama dengan 0100, 0101. Yang selanjutnya ada 41 sama dengan 01000001. Oke. Maka hasilnya yaitu 00000101, yaitu 04. Jawabannya 04. Selanjutnya di baris ketiga ada 52, 01, 01, 00, 10. 72 sama dengan 01, 11, 00, 10. Maka hasilnya 00, 10, 00, 00. Oke, ya itu 20. Selanjutnya yang terakhir di baris keempat ada 49 dan E2. Yang pertama 49 sama dengan 01, 00, 10, 01. Oke. Selanjutnya E2 yaitu OE itu 14, 11, 10, 00, 10. Hasilnya 10, 10, 10, 11. Jawabannya AB. A itu 10, B 11. Oke. Oke, seperti tadi penjelasan bagaimana pencarian kolom pertama sampai kolom keempat. Lalu berikut adalah hasil dari Ronki pertama sampai Ronki 10 dari Plaintext Politeknik Negeri. Jadi di sini ada hasil dari Ronki pertama, lalu ini hasil dari Ronki kedua, yang ini hasil Ronki ketiga, hasil Ronki keempat, ini hasil Ronki kelima. Lalu lanjut hasil Ronki ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Jadi, karena ini ada 128 bit, maka akan dilakukan 10 kali perputaran untuk pencarian ronkinya. Jadi, ada 1 sampai ada ronki 1 sampai ronki 10. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai AS dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang sudah kami jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.